Kami? Masih, Mas. Gitu. Pak Suding, ini kalau kita lihat, ya sedikit saja, walaupun itu masih bisa diperdebatkan lagi. KY mengatakan bahwa kualitas hakim ini harus benar-benar menjadi perhatian lah, dengan angka yang tentu saja tidak disetujui oleh Mahkamah Agung. Nanti hasilnya bukan angkanya, tapi kita harus melihat standarisasinya. Menurut Anda di DPR, karena ini juga concern dari anggota parlemen, bagaimana kemudian kita bisa mencapai kualitas standar yang unggul lah begitu ya? Karena kan selalu kita mengatakan begini, kenapa kualitasnya nggak bagus? Gajinya kurang. Akhirnya gajinya dinaikin. Gajinya dinaikin tetap aja masih korupsi begitu kan? Dipajak dari tempat lain, beberapa tempat lain oknum masih melakukan hal yang serupa. Apa sih langkah yang konkret yang bisa meningkatkan kualitas profesional para hakim kita ini? Ya, saya kira memang di Mahkamah Agung ini dengan blueprint yang sudah dikeluarkan, saya kira memang mengarah kepada langkah-langkah reformasi birokrasi ya, dalam dunia peradilan kita. Dan itu memang Komisi 3 selalu mendorong ke arah situ. Ya. Bahwa kemudian juga bahwa banyak laporan-laporan masyarakat, ya kita bisa memaklumi itu karena para pihak yang berperkara di pengadilan, saya yakin bahwa pasti ada yang merasa kecewa ya, terhadap putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Walaupun itu sudah melalui suatu upaya-upaya hukum yang ditempuh, tapi tetap saja bahwa bagaimana agar putusan-putusan itu bisa dilakukan eksaminasi misalnya, dan saya kira memang lewat KY untuk tempat pengaduan untuk itu. Nah, saya kira saya setuju bahwa tidak semua memang tidak bisa memang laporan masyarakat itu dijadikan sebagai standar ya, sebagai standar tentang kualitas hakim dalam menangani suatu perkara. Boleh jadi karena itu menyangkut masalah teknis yudisial dan sebagainya, bukan menyangkut masalah putusan ya, menyangkut masalah kode etik dan perilaku hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa memang Komisi 3 dalam hal tingkat kesejahteraan hakim, saya kira mitra Komisi 3 yang paling pertama mendapatkan remunerasi ya itu ada di lembaga pengadilan. Nah, remunerasi ini kan berbasis kinerja ya. Bagaimana agar para hakim-hakim kita ya sebagai pihak dalam hal menentukan nasib seseorang ya di dunia pengadilan ya, bukan nasib, karena ini segala-galanya kan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam dunia peradilan itu tentang salah dan tidaknya seseorang itu ada di tangan hakim, kan begitu. Nah, saya kira bagaimana dia bisa memberikan suatu keputusan didasarkan pada hati nuraninya gitu. Ya, bagaimana memberikan hukum yang berhati nurani. Itu kan ada dalam yang disampaikan oleh Sacipto Harjo. Jadi tidak semata-mata hakim didasarkan pada hukum-hukum normatif, tapi bagaimana menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat supaya itu memberikan rasa keadilan. Itulah yang namanya hukum berhati nurani. Nah, saya kira memang kita tuntut ya hakim-hakim ini agar hakim yang progresif ya dalam hal memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Dan saya kira gaji hakim saat ini ya, bahkan kemarin pada saat rapat konsultasi kita dengan Mahkamah Agung, supaya betul-betul diperhatikan ya tentang adanya protes katakanlah seperti itu dari hakim-hakim pengadilan menyangkut masalah tingkat kesejahteraan. Karena ini juga menyangkut masalah wibawa ya, menyangkut masalah kredibilitas di daerah ketika misalnya seorang hakim katakanlah menempati rumah dinas yang reot, katakanlah seperti itu, di samping rumahnya ada seorang tersangka dengan rumah mewah, ini secara psikologis ini bisa mengganggu gitu. Nah, saya mendorong kemarin supaya betul-betul diperhatikan tentang tingkat kesejahteraan itu hakim-hakim di seluruh Nusantara ini. Ya. Nah, dan oleh Ketua Mahkamah Agung ketika itu sudah dalam tahap kajian oleh Menpan, dan mudah-mudahan ini sudah bisa ada aturan yang jelas tentang peningkatan kesejahteraan hakim. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah satu pilihan. Ketika kita mengambil suatu pilihan dalam bidang profesi manapun, ketika merah putih tetap di dada kita, pengabdian kita terhadap bangsa dan negara ini, saya kira nilai rupiah itu bukan menjadi ukuran. Iya, Pak. Ya. Okay. Walaupun di setiap uang kertas ada Garuda ya, dan bendera merah putih. Karena dalam hakim memberikan keputusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan demi keadilan berdasarkan uang. Rupiah, ya. Oke, setuju sekali Pak. Kalau misalnya semuanya tercapai itu
nggak ada masalah berarti ya. Pak Joko barangkali ada tanggapan terakhir Pak, pernyataan terakhir. Ya, saya kira saya terima kasih pada Pak Sarifudin Suding sudah dapat dukungan yang kuat untuk kenaikan gaji hakim mulai awal tahun 2013. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Sarifudin Suding tadi benar, artinya Mahkamah Agung juga melakukan perubahan-perubahan ke dalam. Misalnya dengan sistem kamar yang digulirkan oleh Ketua Mahkamah Agung lama, mulai Oktober lalu dan sekarang sedang berjalan, ini saya kira akan mengarah ke profesionalisme hakim. Nah, nanti tidak ada lagi hakim perdata menangani misalnya masalah tun misalnya. Dan sebaliknya tidak ada lagi hakim tun yang menangani masalah pidana khusus misalnya. Nah, ini semuanya adalah mengarah ke profesionalisme dan selain juga para hakim nanti diberikan kesempatan untuk belajar atau mengikuti berbagai seminar baik di dalam maupun di luar negeri agar supaya mereka bertambah pengetahuannya tentang pengadilan atau hakim yang harus melaksanakan hukum secara progresif. Saya setuju sekali yang disampaikan oleh Pak Sarifudin Suding tadi. Dan dalam perkara korupsi justru kami sudah mencoba untuk melaksanakan hukum secara progresif dengan melakukan judicial activism misalnya di dalam masalah-masalah hukum lingkungan. Baik. Namun sekali lagi mudah-mudahan ini ke depan akan semakin baik lagi dan kadar profesionalisme dari para hakim mulai dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi nanti akan semakin meningkat. Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Terakhir barangkali Pak Eman. Ya, KY sejak didatangi sejumlah hakim di daerah yang judulnya protes terhadap kesejahteraan mereka dan status mereka yang tidak jelas. Mereka bukan pegawai negeri dan mereka pun bukan pejabat negara. Padahal undang-undang menyebut pejabat negara. Itu bulan April 2012. Sejak itu KY mengundang rapat Mahkamah Agung, Menteri Keuangan, Mensesnek, Menpan untuk membicarakan masalah bagaimana ini upaya peningkatan kesejahteraan hakim ini. Karena KY mempunyai mandat di dalam Undang-Undang Nomor 18 2011 untuk mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Kemudian rapat dihadiri oleh Mahkamah Agung, waktu itu Tuada Pembinaan, Menteri Keuangan hadir, Menpan deputinya dan Mensesnek juga deputi. Kemudian leading sektornya di Mahkamah Agung. Okay. Pada tanggal 24 Juli yang lalu, awal Ramadan, itu sudah dirapatkan paripurna di Mahkamah Agung. Sepakat bahwa pemerintah setuju untuk menaikkan gaji hakim. Yeah. Tapi saya tidak juga bisa menjamin bahwa kenaikan gaji hakim yang diupayakan oleh kita bersama ini kemudian serta-merta akan bisa mengubah keadaan sebagaimana kita saksikan. Itu kunci yang menarik juga yang disampaikan oleh Pak Eman. Terima kasih Bapak atas waktunya berbincang, mudah-mudahan ya hakim lebih profesional ya dan hakim seperti Kartika Marpam tidak lagi ditemukan di masa yang akan datang. Kami masih akan kembali dengan kabar-kabar lainnya dari mancanegara. Ribuan warga suku Kurdi bentrok dengan polisi di Turki. Tetaplah bersama.